Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendi Abrizal, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021, siklus kedua dari Universitas Negeri Jakarta. Mohon petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk duduk. Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Sudah sarapan semua? Nah, pada pagi hari ini kita mengikuti pelajaran mungkin Bapak yang terakhir. Jadi pagi hari ini kita mempelajari tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 3. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran, siapa yang mau memimpin doa? Coba, ya, silakan. Adalah kawan-kawan kita berdoa. Kita berdiri dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo. Posron. Bangsa
dari lagu Indonesia Raya. Sekarang silakan duduk di tempatnya masing-masing. Oke? Pelajaran kita yang pertama adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tentang dongeng. Dongeng apa? Dongeng buah kelapa. Kontrol. Oke. Hai hai hai, sekarang di channel Citra. Lanjut sama-sama lagi. Kita berarti kelas 3 di tema 2 subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Nah, mari kita belajar dengan penuh semangat. Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai bertomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Ini adalah informasi mengenai tumbuhan tomat. Nah, tumbuhan tomat ini ternyata banyak manfaatnya. Di dalamnya mengandung vitamin C yang bagus untuk kesehatan mulut dan gigi kita. Adik-adik, coba kalian konsumsi tomat ini untuk menjaga kesehatan kalian. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Nah, pohon kelapa ini semua bagian tumbuhannya bisa berguna untuk manusia adik-adik. Buahnya tentu bisa untuk kita makan dan airnya ya, air dari potnya bisa kita minum. Lalu daunnya bisa dibuat jamur ya. Bisa untuk dibuat ketupat. Lalu lidinya, ya, batang kecil dari daunnya bisa digunakan menjadi sapu lidi. Lalu batangnya itu bisa digunakan untuk bahan bangunan. Nah, pohon kelapa ini banyak sekali manfaatnya. Tahukah kamu asal mula buah kelapa? Nah, kita mau mendengarkan dongeng tentang asal mula buah kelapa. Nah, diperhatikan dongengnya ya. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Mula buah kelapa. Biar kita lebih jelas lagi, Bapak minta kita membaca bergilir ya. Asal mula buah kelapa. Silakan yang pertama kita mulai dari belakang ya. Pertama baca di tempat aja. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Ia berkata, kau harus boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Ya, selanjutnya. Menerima kotak hijau tersebut dengan tenang perasaan gembira setelah mengucapkan terima kasih. Dia berjalan menuruni gunung. Ya, selanjutnya. Mana di tengah perjalanan? Di tengah perjalanan dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu.
dan berbuah besar-besar. Oh iya, pintar. Puncak gunung. Karena kau tidak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun pohonmu tetap berkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Ya. Itulah tadi dongeng asal mula buah kelapa yang kita baca bersama-sama. Jadi Bapak bentuk kita bikin cerita. Itu kan ada cerita kan, dongeng kan. Kita bikin drama, kita menggunakan bahasa daerah kita, bahasa Ogan. Jadi Bapak kita peragakan, Bapak minta Nadira, maju buat bukunya Nadira. Pinjam bukunya itu, Nadira, Nia sama Nabila sama siapa tadi? Habib. Ya, ke depan. Silakan. Kita Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilakan laki-laki itu masuk ke sendoknya. Ya. Wahai penyihir sakti berbicara. Silakan. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu. Baca ini, kamu. Kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Ya, kata penyihir lagi. Gimana? Permintaanmu cukup. Aku ingin penyihir dulu. Itu. Ini. Aku galak dinjoi dengan agar aku jadi jemur yang berguna bagi segala jemur. Iya, bagi segala jemur. Permintaannya cukup lo. Ulangi lagi, ulangi. Permintaannya cukup lo. Namun penyihir sakti, dia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Ia berkata, Ayo, ya penyihir sakti berkata apa? Penyihir sakti. ngan pai pacak bukanya Ulangi. setelah ngan pai pacak bukanya setelah ngan tiba di rumah. Ayo. Jawab. Laki-laki itu menerima kotak Ya, menerima kotak. dengan perasaan Gembira. Gembira gimana gembira? Yeay. Ya. Yeay. Senang gitu ya. Iya. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan mengelilingi gunung. Di tengah perjalanan dia tergoda untuk Membuka. Nah, amal aja kotak ini ya. Gini ya. Ya, terus Dia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda. tergoda gimana nanti lu? Di mana? Aduh, apalah gitu. Iya gitu. terus. Ingin melihat isi kotak hijau tersebut, ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang Nah, kamu buka. daunnya panjang. Buka ini apa nih? Penasaran? Apa itu? Apa isinya? Langsung kayak ini. Ah, mana? Ya. Ayo, apa lu? Mana lu? Jadi pohon kelapa. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang, buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Penyihir sakti, apa? Mematuhi kata-kataku, dengan berubah jadi batangnya. Tetap kukabulkan. Dengan berguna tiap bagiannya berguna bagi manusia. Daunnya, buahan, batangan, pacak dimanfaatkan manusia. Cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, ya, silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk. Silakan kembali ke tempatnya. Ini punya, silakan duduk. Bawa bukunya, sini bawa. Oke. Kaki depan. Tadi dongeng asal mula buah kelapa yang telah diperagakan teman kita tadi. Ya. Jadi itu memakai bahasa daerah kita, bahasa Ogan.
Jadi Bapak minta kita bikin kelompok. Berapa ini? Itu 4. Ini 4. Ya, silakan. Jadi 3 kelompok. Sana yang 1, 2, 3. 3 kelompok. Silakan bikin lingkaran. Ayo, Mutia. Laura. Bikin lingkaran. Oke anak-anak, kita bikin kelompok. Nanti tugas kalian adalah apa pesan yang terdapat dalam dongeng asal mula buah kelapa. Kan tadi sudah dibacakan, kita sudah dengar videonya, kita telah melihat dramanya. Jadi tugas kalian bikin kelompok ini, bikin per kelompok apa pesan yang terdapat dari dongeng itu tadi. Silakan kerjakan. Apa pesan yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa? Nah, pesannya tadi apa? Sudah? Sudah semua? Belum. Belum yang itu. Nah, sudah ya? Kumpul per kelompok. Sini bukunya, kumpul per kelompok. Kumpul per kelompok. Sini. Aduh, gambar seperti. Lagi? Apa lagi? Ayo, Laura. Ya. Oke. Silakan duduk. Coba kembali baris semula. Nah, kembali ke barisannya. Kita dengarkan ya. Mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Jadi ada 2 truk ya adik-adik. Yang pertama isinya 425, yang satu 590. Nah, ini adalah posisi awal truknya. Yang awalnya adalah yang pertama, posisi gambarnya itu yang 425 dulu. Lalu ditambahkan truk yang kedua 590. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah 1015. Jika posisi gambar truknya diubah sekarang 590 yang di depan, 425 yang di belakang, maka hasilnya akan sama, yaitu 1015. Nah, di sini penjumlahan itu berlaku sifat pertukaran ya. Jadi ketika ditukar penjumlahannya ini ditukar tempatnya, itu hasilnya tetap sama. Contoh di sini Kak Citra punya penjumlahannya ada 535 ditambah 400, lalu kita balik 400 ditambah 535. Nah, untuk mencarinya kita bisa memakai penjumlahan bersusun ya. 535 ditambah 400, 5 ditambah 0, 5, 3 ditambah 0, 3, 5 ditambah 4, 9, berarti jawabnya 935. Maka kita tidak perlu mencari 400 ditambah 535 lagi. Pasti hasilnya sama, karena ini hanya bertukar tempat. Jadi 535 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 535. Contoh berikutnya, 250
275 ditambah 360. Lalu kita tukar tempatnya. Nah, untuk mencarinya sama adik-adik. 275 ditambah 360. 5 ditambah 0, 5. 7 ditambah 6, 7 ditambah 6 itu 13. Maka kita tulis 3, menyimpan 1 di depan. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Jadi jawabnya 635. Maka kita bisa tahu bahwa ketika dibalik hasilnya juga sama. Jadi 275 ditambah 340 sama dengan 360 ditambah 275. Begitu adik-adik, mudah ya. Demikian tadi pembelajaran yang sudah kita bahas bersama-sama di tema 2 subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Itulah tadi materi kita dari bahasa Indonesia ke PKN. Dari bahasa Indonesia ke matematika. Dari dongeng cerita buah kelapa tadi, siapa yang di rumahnya ada pohon kelapa? Di belakang atau di depan? Ada semua? Rata-rata ada semua ya? Nah, Bapak tanya, kalau pohon kelapa itu kan katanya tadi banyak manfaatnya. Contoh, kalau daunnya buat apa? Buat sapu lidi. Kalau buahnya? Buahnya yang muda buat apa? Dogan itu? Dogan bisa buat kue, bisa buat. Kalau dogan, nah ini contohnya, ya. Nah, ini contoh kelapa, ya. Ini kelapa, ya. Kalau ini misalnya dia belum tumbuh, kalau kelapa ini buat apa fungsinya? Gunanya? Buat sayur. Iya, buat sayur. Dia kan kalau dikupas kan ada sabutnya ini. Nah, sabutnya itu bisa dibikin jadi apa? Bikin apa? Buat api. Bisa juga buat sapu. Sapu dalam rumah. Pernah nggak lihat sapu dari sabut kelapa? Pernah? Nah, cari ada itu sapu dari sabut kelapa. Dia udah halus dia tuh, bukan kasar. Nah, kalau pohonnya misalnya dia udah besar, tinggi. Kalau pohonnya buat apa? Nah, buat rumah, karena pohonnya keras kan. Pasti, nggak boleh. Ya, pohonnya keras. Kalau daunnya tadi buat apa tadi? Hah? Buat sapu. Daunnya tadi ya. Kalau pelepahnya itu buat kayu bakar bisa, kayu bakar ya. Pelepahnya itu. Nah, daunnya iya, daun mudanya buat ketupat. Siapa yang sering berketupat? Sering. Pas hari apa kalian berketupat? Hari raya, hari Idul Fitri. Hari-hari biasa pernah nggak berketupat? Apa rasa ketupat itu? Kayak nasi. Ketupatnya dari apa dibuat? Dari beras. Kalau dari nasi loyak jadi bubur. Dari beras diisi. Ada yang bisa bikin ketupat dari daun? Udah ada yang bisa belum? Bapaknya yang bisa ya? Apa biasa beli? Bikin sendiri. Oh iya, pasar dulu ya. Jadi perhatikan ke depan, jadi pohon kelapa itu banyak manfaatnya. Dari daunnya buat daun ketupat bisa, buat lidinya bisa buat sapu, pelepahnya itu kayunya itu bisa buat kayu bakar. Kalau pohonnya bisa buat papan untuk rumah, untuk jembatan, ya jembatan. Kalau apa lagi? Batoknya itu, batok kelapa itu bisa buat apa? Nah, buat bawang. Apa bawang tuh? Buat karet ya, mangkok karet. Bisa juga buat gayung. Gayung ya, tapi dia kan bulat kayak gini kan, dipotong atasnya bisa untuk gayung. Pernah nonton nggak film horor? Nenek gayung. Nah, itu gayungnya itu dari pokok, dari batok kelapa itu. Nenek gayung. Nah, film hantu ya. Pernah nonton film hantu? Hobi semua? Pemberani semua? Iya. Nanti setelah ini nonton, browsing di Google film Nenek Gayung. Kata Pak Hendy ada
masa nenek gayung dari gayung itunya ya. Gayungnya dari kelapa, yang dari kelapa ya. Jadi iya, jadi manfaat kelapa itu banyak betul ya. Itu banyak betul. Dari daun ya, dari batang, semua bermanfaat. Jadi kalian bisa manfaatkan semuanya karena kita tinggal di alam, tinggal di kampung, jadi banyak pohon kelapa ya. Tidak bisa kita temui di mana-mana, paling banyak itu di kampung. Kalau di kota ada nggak pohon kelapa? Ada, depan-depan rumah kalau di kota itu ya. Ada, cuman pohonnya kecil ya. Itu pohon kelapa hibrida namanya, ada juga. Nah, kalau kita di kampung-kampung ini rata-rata yang tinggi-tinggi ya. Setelah tadi oke? Setelah tadi untuk materi bahasa Indonesia, sekarang kita kembali ke materi matematika. Kembali ke materi matematika. Ya, silakan. Sifat operatif pada bilangan caca. Sifat operasi hitung bilangan caca. Perhatikan videonya ya. Perhatikan videonya ke depan semua. Perhatikan videonya, nanti Bapak jelaskan. Nah, bilangan caca apa? Bilangan caca himpunan bilangan bulat yang tidak negatif atau himpunan bilangan asli ditambah 0 dengan artian bilangannya yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 5 dan seterusnya, tapi tidak bernilai negatif. Selanjutnya kita beralih pada sifat-sifat operasi hitung. Ini ya, sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Perhatikan. Yang pertama sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua sifat asosiatif pengelompokan. 3 sifat distributif penyebaran. 4 unsur identitas atau elemen netral. Ada 4 unsur ya, 4 sifat operasi hitung pada bilangan caca. Perhatikan nah. Yang selanjutnya adalah sifat komutatif pertukaran. Nah, sifat komutatif A. Komutatif penjumlahan A tambah B tambah dengan B tambah A. Ini komutatif namanya, pertukaran tadi ya. Pertukaran, ingat judulnya, pertukaran, sifat komutatif. 9 tambah 5 14. 5 tambah 9 dibalik jadi 14. Ya, ditukar sama saja dia ya. Karena dia sifat komutatif atau pertukaran. Walaupun posisinya A sini ditukar ke sini tetap sama jumlahnya. Ya. 9 tambah 5 sama dengan 14. 5 tambah 9 sama dengan 14. Yang kedua sifat komutatif perkalian. A kali sama dengan B kali A. ya, jadi 7 dikali 7 kali 2 sama dengan berapa? 14. Balikannya 2 kali 7 sama dengan 14. Sama saja. Yang kedua sifat asosiatif pengelompokan. Pengelompokan ya. Asosiatif penjumlahan. A ditambah B ditambah C sama dengan A tambah B tambah C. Dikebalikannya sama saja ya. Contohnya 4 ditambah dalam kurung 5 tambah 6 tutup kurung sama dengan berapa? Berapa itu? 4 tambah 5 tambah 6 berapa? 4 ditambah 5 tambah 6 dulu. 5 tambah 6 11. 11 tambah 4 15. Yang selanjutnya kalau diputar lagi 4 ditambah 5 ditambah 6 berapa? 15. Tetap 15 ya. Karena dia penjumlah kelompokan jumlahan. Jadi ditambah dulu. Ya, perhatikan ke depan.
depan, perhatikan ke depan, pati, nggak boleh, biar putih. Yang B, asosiatif perkalian. Asosiatif perkalian A dikali B dikali C atau A dikali B dikali C. Contohnya 2 kali 3 dikali 4 sama dengan berapa? 2 kali 3 kali 4 berapa? 12. Itu sama dengan 24. Gitu ya. Jadi 12 dikali 2 hasilnya 24. Berarti kan itu sifat asosiatif perkalian. Dibalik lagi 2 selanjutnya sama. Dia walaupun dibalik sama ya. Yang ketiga sifat apa itu? Distributif atau penyebaran. Sifat distributif itu sifat yang ketiga. A, operasi perkalian terhadap penjumlahan. Nah, gimana tuh? A dalam kurung B tambah C tutup kurung sama dengan A kali B tambah A kali C. Nah, 3, ini soalnya 3 tutup kurung 4 tambah 5 atau sama dengan 3 kali 4 ya, 4 kali 5 3 kali 5. Ini dulu ya, kali ke sini dan kali ke sini. Hasilnya berapa tuh? 12 ditambah 15 sama dengan 27. Yang kedua B, operasi perkalian terhadap pengurangan. Perhatikan ke depan elemennya. Elemen atau A pada operasi penjumlahan adalah kosong. Elemen netralnya unsur identitas. 9 contohnya. 9 ditambah kosong sama dengan 7 tambah kosong tambah sama dengan 7. Seterusnya. Yang kedua adalah pada operasi perkalian adalah 1. Operasi perkalian adalah 1. 5 dikali 1 sama dengan 5. 12 dikali 1 sama dengan 12. Sama selanjutnya itu. Seterusnya. Dan seterusnya. Sifat-sifat operasi hitung bilangan cacar. Pada bilangan cacar. Ya, itulah tadi sifat-sifat hitung pada bilangan cacar ya. Oke. Ya, contohnya 425 truk pertama. Perhatikan. Dan truk kedua 590. 425 ditambah 560 sama dengan berapa? 1015. Jika posisi gambar truk diubah, yang ini kembali ke sini dan ditukar. 590 tadi kan di sini. 45 tadi di sini. Berapa hasilnya? Tetap 1015. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisi kita diubah. Sama saja ya. Tetap sama-sama. Ini kerjakan latihan berikut ini. Seperti contoh. Dibalik. Nah, oke. Ini kita kerjakan latihan. Silakan bikin kelompok lagi. Begini aja. Ya, situ 3. Oh ya, pasti 3 ini. Ya. 3 situ, 3 sini. Oh iya, betul ya. Ya coba ke sana. Itu 3. Isa sini, Cak. Dengan anak ini aja, bantu Cak. Anak-anak ini kurcaci ini Cak. Belum ngerti semua nih, ngerti kan. Tiap sana, tiap. Nah, sini, berhadapan. Laura, bikin kelompok itu berhadapan, bukan membelakang ini. Aduh, Laura. Situ. Nah, berarti mana bukunya? Buku tulisnya mana? Oh. Laura, Habib Rizik ya. Muhammad Al-Fatih. Ini siapa ini? Ariel Tatum. Siapa ini? Rini. Kasih nama ya. Nia. Buku William. Zakia. Oh, Zakia. Nadira. Ica. Mutia. Adel. Nah, ini latihan kita untuk kerja
kerjakan tugas matematika yang Bapak jelaskan tadi. Kerjakan latihan berikut seperti contoh. Kan udah ada contoh tadi kan? Yang pertama 1 A5 dikali 535 ditambah 400 sama dengan berapa? B 400 ditambah 535 sama dengan berapa? Jadi 535 ditambah titik-titik sama dengan 400 ditambah titik-titik berapa? Silakan diisi titik-titiknya. Nah, contoh. Ya, tidak tuh, soalnya ini Bapak tulis. Mati, ke depan mati. Sudah? Berapa? Belum di situ juga. Berapa tuh? Coba lihat teman-teman apa? Kelompok. Yang terlalu jari. Nah, berapa? Sudah? Kelompok itu belum? Belum ketemu? Ini kelompok ini belum? Abang, ya. Tangan abang lagi, Pak.
Nabila sudah, Nabila. Itu kelompok itu sudah. Sudah. Nah, kalau sudah, nanti Bapak tunjuk ya. Ini kelompok ini belum. Kenapa tangannya dicoret-coret itu? Udah gede nggak boleh. Satu-satu tuh, bukan pakai pena nggak boleh. Sudah ya? Coba kalau sudah kita perhati ke depan. Bawa Laura belum? Oh iya. Pati, sudah Pati? Sudah? Sudah? Kalau sudah, kita jelaskan, Bapak jelaskan ya. Siapa yang bisa jawab? Coba itu. Nadia, coba kata, coba Adel. 5 yang A. Coba. Sama dengan 935. Yang B, coba. Ya, coba kamu. Sama dengan 935. Jadi, ya. Sama isinya tadi kan? 535 ditambah berapa? 400 sama dengan 400 ditambah 535. ya, jadi dia diputar balik dari A ke sini sama saja dia di posisi sama ya. Nah seperti ini. Dari mana hasil tadi yang ini? Berapa hasil tadi? 535 ditambah 500 ditambah 400 berapa? 5 tambah 0 berapa? 3 tambah 0 5 ditambah 4 9. Iya. Ada yang betul kayak gitu? Oh, betul semua? Iya, alhamdulillah. Berarti kalian memahami materi kita pada hari ini. Oke, selanjutnya Bapak putarkan lagi penjelasannya ya. Benar tidak jawaban kalian tadi? Jadi betul apa saja? 535 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 535. Ya. Terus semua tadi ya? Ya. Contoh berikutnya. 375 ditambah 360. Lalu kita tukar tempatnya. Nah, untuk mencarinya sama dengan 275 ditambah 360. Nah, selanjutnya soal kedua. Silakan. 275 ditambah 360 sama dengan berapa? B, 360 ditambah 275 sama dengan berapa? Silakan. Ini soal kedua. Silakan kerjasama per kelompok.
tambah 360. Itu penjumlahan ke bawah. Yang atau penjumlahan ke samping. Berapa tuh? 5 tambah 0 berapa? Sudah? Ini lorang yang berkat itu. Ditambah titik sama dengan tambah satu. ini bang, ini belum bang. Nah, Di sini ada. tambah bang, Oh, 535 ya? Betul ini kan? tambah nih bang, ini tambah ini. Ini cek ke sana kamu dulu, ini cek 360. Ini 360. Tiga. Kok 63 di mana? 360. Nah, apa tuh? Dua berapa itu? Dua, bukan 3 itu nak. Yang mana kamu tulis? Ini tambah 275, ini 360 sudah. Oh, iya, sama dengan berarti. Kamu kenapa kamu tambah? Sama dengan 360, 360. Mana 3 saja? 360, 360. Nah, 475. 275. Nah, jadi ya ke bawah. Sudah kelompok ini? Sudah? Ini sudah? Nah, ini lagi. Ini lagi. Ini tadi pernah dikerjakan. Itu. Sama. 275. Sudah ya? Oke. Ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Coba berapa yang A? Bukan baca dulu. Masa 600 2 275 ditambah 360 sama dengan 635. Betul? Betul nggak itu? Betul. Nah, yang B. Coba yang B siapa? Ayo. Gantian terus. Coba Mutia. Mutia yang B. Mutia. 360. 360 tambah 275 sama dengan 635. 635. Yang bisa menjelaskan yang C siapa? Coba nih ya, jelaskan yang C. Jadi 275 ditambah 360 sama dengan 360 ditambah 275. ya. Selanjutnya coba Rido, yang bawah Rido. Jelaskan isinya berapa? Baca. 275. Jatuh. Tambah. Ditambah 360. Nah, berapa hasilnya? 635. 635. Oke, berarti udah ada
sedikit yang masih belum benar, walaupun agak lembet ya, tapi bisa dia ya. Kita lihat penjelasan dari video kita. 5 ditambah 0, 5. 7 ditambah 6, 7 ditambah 6 itu 13. Maka kita tulis 3, menyimpan 1 di depan. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Jadi jawabnya 635. Maka kita bisa tahu bahwa ketika dibalik hasilnya juga sama. Jadi 275 ditambah 340 sama dengan 360 ditambah 275. Begitu adik-adik, mudah ya. Demikian tadi pembelajaran yang sudah kita bahas bersama-sama di tema 2 subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Oke anak-anak, itulah tadi pembelajaran pada matematika operasi hitung pada nilai kaca. Selanjutnya yang ketiga adalah pembelajaran apa? SBK atau SBDB ya. Kita perhatikan di SBK ini Bapak tampilkan lagu biar kita nggak capek. Ada lagu apa? Lagu tomat. Ada yang tahu nggak ini tomat di mana? Yang mana tomat yang tua, yang mana tomat yang muda? Yang ini ya? Muda. Masih warna apa? Hijau. Kalau yang ini? Udah warna? Udah warna abang, merah ya. Nah, jadi ada tomat hijau dan ada tomat merah. Kalau yang hijau ini enak nggak dimakan? Yang merah? Siapa yang pernah makan tomat kayak gini? Apa rasanya? Asam. Nah, sekarang ini lagi musim pandemi COVID-19. Jadi berbanyaklah makan vitamin C. Ini mengandung apa? Mengandung vitamin C. Jadi kalau kita potong, ya kalau bapak potong, dibelah, dimakan. Enak ini kan buah, ya vitamin C. Jadi biar untuk sehat tubuh, biar tidak sariawan, biar tidak capek. Vitamin C. Ada juga vitamin E-nya juga untuk kulit, ya Rido ya. Kalau vitamin E itu untuk kulit biar tidak cepat tua. Jadi segar terus kulitnya. Kalau vitamin C biar tidak sariawan salah satunya. Oke, kita tampilkan. Bapak tampilkan lagu tomat ya. Perhatikan dulu lagu tomat ya. Nanti setelah lagu tomat, videonya baru kita nyanyi sama-sama. Perhatikan. Ya. Coba kita berdiri. Kita relax dulu. Laura, nanti habis kita nyanyi lagu tomat dulu ya. Perhatikan lampunya di depan, nanti kita nyanyi sama-sama. Biar hilang bentuknya. Ya. Ya, silakan. Boleh tangan.
kembali. Ya. Jadi hilang capeknya ya. Oke anak-anak. Lagu tomat. Siapa yang berani ke depan nyanyi lagu tomat? Yang sudah hafal? Apa? Apa dimasukkan di mata ya? Ada yang berani? Ada yang berani? Ridho berani? Lihat teks. Nggak berani? Ya. Jadilah kita lagi lagu tomat kita. Jadi materi kita pada hari ini kita akhiri dengan lagu tomat ya. Kita akhiri sebagai doa penutup kita pada hari ini. Kita mimpin doa. Kita mau tunjuk siapa? Nanti dulu. Tadi siapa tadi? Pembuka tadi. Nah, coba selanjutnya Ica. Doa pulang. Ayo, mari teman-teman. Ayo. Setelah itu kita boleh pulang, maju ke depan satu-satu, kita saliman dulu. Ya, Bapak buka pintu ya. Ya, silakan dari Ridho. Boleh pulang. Ya. Ayo. Hati. Ya, Ica boleh. Sana boleh.